Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, kesempatan, Allah masih beri kita umur, ya. Insya Allah besok udah masuk 1 Muharram, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, nambah lagi umur kita, ya. Dan eh, hari ini 29 Zulhijjah, ya. Tapi nggak ada ribut-ribut ya Ustadz ya. Kalau untuk 1 Ramadan, 1 Syawal tuh ada sidang isbat lah, ada ribut saat dunia. Tapi untuk 1 Muharram udah langsung otomatis ya, hisab. Ya baik. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Wahid Rahman ya, Tazkiyatun Nafs. Baik, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Mari Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan segala sesuatunya untuk menerima ilmu dari Ustadz. Silakan Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pagi ini Allah menjumpakan kita dalam kajian ini. Semoga jumpa dan bersama kita dalam kajian virtual ini, kelak Allah jumpakan kita dan bersamakan kita di surganya. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, Ayah Maswar tadi menyampaikan besok kita sudah sampai 1 Muharram. Ya, lalu kita seringkali mengatakan umur kita mulai bertambah. Sesungguhnya adalah ada satu indah, ya, syair indah. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa danbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Sedang dosa kita makin hari makin bertambah. Wa kaifa ihtimali. Bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi sesungguhnya umur kita itu tidak pernah nambah, tapi berkurang. Karena makin waktu berganti, makin sedikit jatah hidup kita. Makin sedikit jatah hidup kita, berarti kematian kita makin dekat. Ya, jadi ini penting untuk dipahami bahwa saat bergantinya waktu, maka kesempatan hidup kita makin sedikit. Makin sedikit kesempatan hidup kita, maka kematian kita makin dekat. Tapi unik memang manusia ya. Tahu kita bahwa hidup kita makin sedikit, tapi kita masih terlalaikan oleh dunia. Nah, pada bab Tazkiyatun Nafas ini, saya ingin menyampaikan dari kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu adalah peringatan. Al-Ghafilin, bagi orang-orang yang lalai. Jadi peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nah, di dalam kitab itu ada satu bab, yang babnya ini adalah tentang 5 karakteristik manusia utama.
Saya ulangi, 5 karakteristik manusia utama. Nah, ini mesti kita pahami agar kita sampai pada puncak menjadi manusia utama. Karena begini ya Bunda, manusia itu secara fisik ya, secara fisik adalah makhluk yang paling utama, yang paling keren. Tidak ada makhluk secara fisik yang keren, keagungannya melebihi manusia. Allah berfirman misalnya pada surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Coba surat At-Tin. Surat At-Tin ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4 ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sungguh laqad khalaqna al-insana. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Sebaik-baik rupa. Nah, jadi secara fisik, manusia itu ternyata makhluk yang paling keren ya. Tidak ada makhluk yang lebih oke secara fisik melebihi manusia. Intinya adalah manusia itu adalah makhluk paling oke yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada makhluk lebih oke daripada manusia secara fisik. Nah, kemudian secara nilai, manusia juga yang paling keren. Kalau fisiknya itu paling oke, nah secara nilai, manusia juga adalah makhluk yang paling oke. Berdasarkan Al-Quran, surat 17 ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Surat 17 surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Masya Allah. Masya Tadi Allah. secara fisik paling oke. Sekarang secara nilai, manusia juga paling oke. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati. Dan kami beri mereka rizki yang baik-baik. Wa faddalnahum. Dan kami lebihkan mereka ala kathirin mimman khalaqna tafdila, atas kebanyakan ciptaan Allah dengan kelebihan yang sempurna. Masya Allah ya. Manusia ini makhluk paling oke. Secara fisik dan secara nilai. Tapi ayah bunda, manusia itu bisa kehilangan kemuliaannya. Kenapa? Yang tadinya secara fisik paling keren, secara nilai paling mulia, manusia itu bisa kehilangan sama sekali kemuliaan itu ya. Apa yang menyebabkan manusia itu kehilangan kemuliaan? Sehingga tidak lagi menjadi makhluk utama. Coba buka Quran. Surat 8 ayat 22. Inna syarrad dawabi indallahi summun bukmul ladhina la ya'kilun. Surat 8 surat Al-Anfal ayat 22.
Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Coba renungkan deh. Pelan-pelan. Pernyataannya kan, sungguh makhluk bergerak yang paling hina dalam pandangan Allah. Apa Allah jawab sapi, kerbau, atau keledai? Kan tidak kan? Allah bilang seburuk-buruk makhluk bergerak dalam pandangan Allah bukan binatang, justru manusia. Manusia yang seperti apa? Nah, ini yang menyebabkan kita hina. Yang tuli, tuli dari apa? Dari kebenaran agama. Tidak mau mendengar nasihat agama. Tidak mau mendengarkan kebenaran Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, bisu. Tidak mau berkata kebenaran. Yang ketiga apa? Tidak ngerti apa-apa. Tidak mau belajar. Karena itu motivasi dalam Islam, ketika orang itu memiliki ilmu, maka Allah bilang, yarfa'il ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Karena kebodohan membuat manusia hina di mata Allah. Jadi tadi disampaikan, manusia itu menjadi hina karena, mohon maaf, tuli terhadap kebenaran. Bisu terhadap kebenaran. Dan tidak ngerti apa-apa soal kebenaran. Itulah yang menyebabkan manusia menjadi kehilangan kemuliaannya. Yang tadinya luar biasa dalam surat At-Tin dan luar biasa dalam Quran surat Al-Isra, tapi menjadi hina. Karena apa? Tidak mampu menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Telinganya tuli terhadap kebenaran. Mulutnya bisu, tidak berani mengatakan kebenaran. Otaknya kosong dari kebenaran agama. Jadi bergeser. Yang tadinya mulia menjadi sangat hina. Yang tadinya agung kemudian menjadi manusia paling hina. Coba buka lagi Al-Quran. Kenapa manusia bisa menjadi hina? Buka Quran surat 7 ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Silakan. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh telah kami ciptakan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kebanyakan isi neraka jahanam adalah jin dan manusia. Pertanyaannya muncul, manusia seperti apa? Kata Al-Quran, yang pertama adalah mereka punya hati. Tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Atau hatinya sudah penuh dengan kemaksiatan. Mereka punya telinga, punya mata, matanya tidak
pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Baik ayat qauliyah Quran maupun ayat kauniyah fenomena alam. Mereka punya hati. Hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka punya telinga, telinganya punya mata, matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah. Tidak mau membaca Quran, senangnya hanya melihat yang maksiat. Punya telinga, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, hilang kemuliaannya. Bahkan kata Allah, mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Binatang ternak tidak dikasih akal, hanya insting. Kita dikasih akal, tidak digunakan akal kita. Kita dikasih mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Quran. Diberi telinga, tidak mau dengarkan kajian-kajian. Maka mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Nah, inilah ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan kembali. Ya, apalagi yang membuat manusia hina? Coba renungkan Quran surat yang sama ayat 176. Walau Berarti syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Silakan. surat Al-A'raf ayat 176. Ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia julurkan juga lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Coba renungkan. Dan sekiranya kata Allah, kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu. Dengan apa diangkat derajat manusia? Dengan ayat-ayatnya. Hidup dengan kebenaran agama. Pasti mulia. Tetapi kata Allah, manusia lebih cenderung kepada dunia. Habis terlena dengan kesenangan dunia. Kemewahan dunia. Gemerlapnya dunia. Yang difikirkan dunia, 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 dunia. Dan mengikuti hawa nafsunya. Kata Allah yang tadinya mulia manusia itu. Lalu kemudian dianggap seperti, mohon maaf, anjing. Jadi menjadi sangat hina. Oleh karena larut dengan dunia dan menurutkan hawa nafsunya. Pantas Rasul mengatakan, ada 3 perkara muhlikat yang akan membuat kalian binasa. Salah satu dari 3 itu adalah wahawan muttaba. Hawa nafsu dituruti terus-menerus. Hawa nafsu diikuti. Itulah yang menyebabkan manusia kemudian menjadi hina. Dunia yang dituruti, nafsu yang diikuti. Apa kita lupa bahwa ada kematian? Kenapa kita larut dengan dunia, lalu lupa dengan akhirat? Coba buka Al-Quran. Surat 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Wahum
fi ghaflatin mu'ridun. Surat Al-Anbiya ayat 1, surat ke-21. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, yaitu kematian, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Sungguh telah makin dekat bagi manusia. Apa yang dekat? Hari menghisap amalan. Kematian. Makanya umur tidak bertambah, tapi berkurang. Saya suka bercanda ya. Jadi besok bukan ulang tahunan, tapi hilang tahunan. Hilang tahun. Iya, sungguh telah makin dekat bagi manusia. Hari mempertanggungjawabkan amal. Kematian itu makin dekat. Tetapi manusia tetap dalam keadaan lalai. Karena apa? Karena dunia. Dan berpaling, lupa dengan akhir. Padahal sesuatu yang pasti dan lebih pasti daripada matahari terbit adalah apa? Kematian. Saya ulangi ya. Padahal sesuatu yang pasti dan kepastiannya melebihi matahari esok terbit. Apa itu? Adalah kematian. Yang kalau kita mau lari kemanapun, kita tidak bisa. Quran surat 62 ayat 8. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulakikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat 68 ayat berapa, Ustaz? Surat 62 Oh, ayat 62. 8. 62, 8. Surat Al-Jumu'ah, surat 62, ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Katakanlah, yang sesungguhnya kematian kalian semua lari darinya. Pasti akan menemui kalian. Dan kemudian kalian dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu, yang nampak dan yang gaib. Kemudian segalanya diperlihatkan kepada kalian. Nah, ini pembukaan. Manusia itu mulia, tetapi manusia menjadi hina. Jadi ketika kita mempertahankan kemuliaan, kita akan terus berada dalam kemuliaan. Tetapi ketika manusia tidak memfungsikan seluruh potensi yang melekat pada dirinya, lalu kemudian terbudak oleh dunia, lalu kemudian mengikuti hawa nafsunya, maka dia menjadi hina. Nah, kata kitab Tambihul Ghafilin ini, seperti apa sih 5 karakteristik manusia yang tetap utama, tetap mulia? Baik, yuk masuk satu-satu. Seperti apa tipikal manusia yang paling mulia atau 5 karakteristik manusia utama menurut kitab Tambihul Ghafilin? Yang pertama adalah awwaluha ayyakuna ala ibadati rabbihi muqbila. Apa itu? Manusia atau dia menghadapkan dirinya atau fokus atau bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang fokus beribadah kepada Allah. Artinya adalah orang yang tahu tugas hidupnya. Apa memang tugas hidup kita? Tidak ada cara lain kecuali kita beribadah kepada Allah. Seperti dijelaskan pada surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat
ayat 56. Betul ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, ya, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Inilah yang menjadi tugas hidup kita. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Untuk beribadah. Nah, orang akan terus berada pada kemuliaannya ketika dia bersungguh-sungguh, fokus dalam beribadah. Itu satu ayat. Ayat yang lain, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Pada surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, wahai manusia. U'budu, sembahlah Rabbmu. Ya, kata Allah, U'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jadi ayah bunda sekalian, ya, orang yang mulia di sisi Allah, orang yang punya karakteristik utama adalah orang yang selalu fokus bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Rabbnya. Kenapa demikian ayah bunda? Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan harus ada kesungguhan. Kenapa demikian? Karena kita jangan berharap surga kalau kita tidak mau beribadah. Dan ingat, sebab yang menjadi harapan kita kelak di akhirat, bahagia atau tidak, itu bukan karena kita punya harta dan punya anak yang baik. Tapi yang menjadi harapan kita adalah amal kita, ibadah kita, bukan yang lainnya. Sebanyak apapun kekayaan yang kita punya, wallahi di akhirat tidak ada gunanya. Sehebat apapun anak-anak yang kita banggakan di dunia, di akhirat nggak guna. Emang yang guna apa? Amal kita, kesolehan kita. Quran surat 18 ayat ke-46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surat Al-Kahfi 18 ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia, tapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan kita. Nah, harta yang kita capek betul kumpulkan itu ya, dan anak-anak yang suka kita banggakan kemana-mana, hanyalah perhiasan dunia. Kita bisa menikmati itu hanya seumur kita. Itu pun kalau kita sehat bisa nikmati. Kalau tidak, kita nggak bisa nikmati. Sedangkan amal soleh yang terus menerus kita lakukan, itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Karakteristik pertama adalah orang yang bersungguh-sungguh dan fokus dalam beribadah.
Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Aneh memang manusia ini. Kalau ditanya pengen masuk surga ya, ya. Tapi ibadahnya tidak mau. Berarti harus bikin sendiri surganya. Karena yang mengantarkan kita ke surga apa memang? Tadi kita berharap dengan amal soleh kita. Begitu juga Quran jelaskan. Amal soleh lah yang mengantarkan ke surganya Allah. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat 25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ayat 25. Oh, 25. Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, berikanlah berita gembira. Kepada siapa? Orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi ayah bunda sekalian, ya, ayo kita fokus dalam hidup ini bahwa kita punya tugas yaitu beribadah kepada Allah. Nah, karakteristik orang baik, orang yang agung yang pertama itu adalah mereka yang fokus untuk beribadah. Jangan ibadah ini dianggap sambil lalu. Lalu dengan enteng berkata, yang penting saya masih sholat. Nggak boleh, harus fokus. Harus diutamakan. Wong sholat itu satu waktu ya cuma 5 menit ya. Bagi ibu-ibu ya pun, di rumah ya 5 menit. Cuma 25 menit. Ada 24 jam. Masih sisa 23 jam 35 menit. Kalau kita yang laki-laki, mungkin 40 menit karena kita ke masjid. Atau setengah jam kalau rumahnya dekat. Iya tak? Kalau 5 waktu cuma 2,5 jam. Masih ada berapa itu? 22 jam. Jadi kita mau fokus atau tidak? Memang dengan apa kita akan berharap kelak di akhirat? Kalau bukan dengan amal soleh kita. Saya sering mengatakan begini ayah bunda. Nanti kelak di hari kiamat. Yang pertama kali Allah hisab dari diri kita. Apa? Salat kita. Jika salat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Jika salat kita buruk, maka buruklah seluruh amalan kita. Awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah adalah salat. Jika salatnya benar-benar seluruhnya, jika salatnya rusak, rusaklah seluruhnya. Coba renungkan. Saat kita dikumpulkan di hari kiamat itu, bagaimana cara Rasulullah mengenali kita? Saya ulangi. Bagaimana Rasulullah cara mengenali umatnya? Rasulullah tak pernah berjumpa dengan kita. Gharran muhajjalin. Dengan apa? Bekas wudhu yang ada pada wajah kita dan tangan kita serta kaki kita. Disitulah Rasulullah mengenali kita seperti kambing putih di antara kambing-kambing hitam.
Gharran muhajjalin. Dari sanalah Rasulullah yang mulia mengenali kita nanti di hari kiamat. Lalu bagaimana kita akan dikenali oleh Rasulullah di hari kiamat? Kita tak pernah berwudu, kita tak pernah salat. Dari salat itu nampak bekas kita dari wajah kita kelak. Tarahum ruk'an sujada. Lihatlah mereka senantiasa ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang ruku dan sujudnya semata-mata mengharap karunia dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak di wajah mereka bekas ruku dan sujudnya. Gharran muhajjalin. Nanti bercahaya di hari kiamat. Dari situlah Rasulullah yang mulia mengenali umatnya. Lalu bagaimana kita akan dikenali oleh Rasulullah? Tak ada bekas wudhu kita. Tak nampak bekas sujud kita. Karena apa? Kita tidak fokus. Tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah. Ayah bunda, capekkah beribadah itu? Iya. Lelahkah beribadah itu? Iya. Saya yakin nih bunda, ayah bunda semua. Tadi jam 3:30 sudah bangun. Salat malam. Setelah salat malam, salat subuh. Setelah sholat subuh masih ikut kajian. Enak tidur. Tapi kenapa kita lakukan ini? Karena kita ingin jadi manusia mulia di hadapan Allah. Demi Allah kemuliaan tak didapat karena kita orang yang populer. Karena kita punya segalanya. Tapi kemuliaan itu didapat. Karena ibadah, ketakwaan kita kepada Allah. Inilah yang digambarkan dalam Quran. Surat 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Silakan. Al-Hujarat, surat 49 ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Wahai Allah Maha manusia, mengetahui, Maha teliti. kami ciptakan manusia itu ada laki, ada perempuan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tidak karena laki, tidak karena perempuan. Tidak karena sukunya apa, bangsanya apa. Lalu dia menjadi mulia. Tidak. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa. Nah, kembali ayah bunda sekalian. Orang yang agung, orang yang mulia, dia betul-betul menghadapkan dirinya fokus, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Rabbnya. Di saat waktu sholat datang, yang dia pikirkan adalah secepatnya dia lakukan sholat. Dia mau membaca Al-Quran, dia mau berzikir, dia mau ikut di kajian, fokus dalam beribadah. Capek? Iya. Lelah? Iya. Berkorban? Pasti. Karenanya ulama berkata, ayah bunda, kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Tetapi kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Ternyata ayah bunda, ibadah itu tidak hanya mengantarkan kita bahagia di akhirat,
Ternyata ya Bunda, ibadah itu tidak hanya mengantarkan kita senang di akhirat sana. Akan tetapi ibadah itu akan membuat hidup kita di dunia ini menjadi baik. Saya ulangi, ternyata ibadah yang kita lakukan tidak hanya membawa kita bahagia di akhirat. Akan tetapi ibadah itu akan membentuk diri kita bahagia, baik di dunia ini. Seperti dalam Quran, surat ke-16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat 16, surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Renungkan pelan-pelan. Barang siapa beramal saleh, laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, lihat janji Allah. Dan Allah ini yang berjanji, ingat Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Apa yang dijanjikan Allah, maka kami anugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia ini. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, ayo sibuk kita beramal saleh. Dan kami balas mereka di akhirat dengan yang lebih baik lagi dari apa yang dia dapatkan di dunia ini. Jika hidup kita ingin jadi orang baik, ingin nyaman, ingin bahagia, ingin tenang, ayo deh fokus ibadah. Karena dia akan melahirkan ketenangan jiwa. Coba ayah bunda berbeda dengan perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat itu akan menjadikan pelakunya kehilangan ketenangan dan kebahagiaan. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat bernama Nawas bin Sam'an. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itham. Saya pernah bertanya kepada Rasul tentang kebaikan dan dosa. Faqal, ketika Nabi ditanya tentang dosa, Nabi mengatakan, "Mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas." Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Dan ketika kamu melakukannya, kamu tidak ingin ada orang yang mengetahuinya. Jadi ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, yuk fokus beribadah. Utamakan ibadah. Jangan dunia yang diutamakan. Saya ulangi ayah bunda, jangan dunia yang diutamakan. Sebab dunia cuma main-main. Akhirat itu yang sesungguhnya. Quran surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surat 29, surat Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Dunia ini hanyalah senda gurau. Dunia ini hanyalah permainan. Sedangkan apa kata Allah? Akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Tadi Ana bilang, untuk bahagia akhirat kita, kita berharap dengan amal soleh kita. Tentu dengan keridhaan Allah.
Tapi untuk sampai pada keridhaan Allah, sibukkan diri kita dengan amal saleh. Sibukkan diri kita dengan amal saleh. Nah, karena itu ayah bunda, orang yang mulia, karakteristik pertamanya adalah orang yang fokus bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Rabbnya. Bahkan begini ayah, kalaupun kita harus mencari dunia, usahakan tujuannya adalah untuk bahagia akhirat. Kalaupun kita mencari dunia, coba renungkan, jadikan dunia yang kita cari itu untuk bahagia akhirat kita. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran pada surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, apa kata Allah itu? Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kalian di dunia. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia ini, ayo usahakan bertujuan bahagia akhirat. Dikasih umur untuk bahagia akhirat. Dikasih waktu, dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih ilmu. Semuanya kita orientasikan untuk bahagia akhirat kita. Sehingga kita menggunakan seluruh yang diberikan oleh Allah ini di jalannya. Karena untuk meraih bahagia akhirat. Jangan jadikan ilmu yang Allah kasih untuk kepentingan dunia. Jangan dikasih jabatan oleh Allah berorientasi kepentingan dunia. Jangan apapun yang diberikan oleh Allah diorientasikan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Betapa ruginya. Dunia itu harga yang murah. Harga yang mahal itu adalah akhirat. Maka bagi penuntut ilmu, bagi para asatid, makanya saya nggak pernah ngerti tuh ya. Kalau ada ustadz berceramah lalu pakai tarif. Itu menurut saya tidak ada bedanya dengan supir taksi. Jangan tukar ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah itu cuma urusan dunia itu kecil. Yaitu urusan akhirat. Itulah yang sesungguhnya. Karena itu Allah ingatkan kita. Jangan jual ayat-ayat Allah. Jangan jual agama itu. Quran surat 2 ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 41. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan apa yang ada dalam Taurat yang ada padamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah dan bertakwalah hanya kepadaku. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Apa maksudnya? Kepentingan dunia. Itulah harga yang murah. Harga yang mahal itu apa? Akhirat, akhirat, akhirat. Jadi semua yang kita lakukan dan semua yang Allah berikan kepada kita, ayo kita dedikasikan berorientasi ukhrawi, berorientasi akhirat. Nah, itu yang pertama ya ayah bunda. Jadi karakteristik yang pertama, orang yang dianggap mulia dalam kitab Tanbihul Ghafilin adalah orang yang fokus
bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, sekarang masuk yang kedua. Ya, wasani, adapun karakteristik orang mulia yang kedua, menurut Tambihul Ghafilin, yang kedua adalah ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Apa itu? Yaitu manfaat dirinya bagi orang lain terlihat jelas dan nyata. Jadi manfaat dirinya ini buat orang lain terlihat jelas dan nyata. Bukankah Rasul pernah mengatakan gimana ya? Khairun nas Anfa'uhum linnas. fa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi kita mesti belajar bertanya nih, manfaat apa yang saya bisa berikan buat orang lain? Bukan manfaat apa yang saya dapatkan dari orang lain. Saya ulangi ya. Ayo belajar bertanya, manfaat apa yang sudah saya berikan pada orang lain? Bukan manfaat apa yang saya dapatkan dari orang lain. Demi Allah, orang paling berbahagia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang. Dan manusia paling sedih adalah manusia yang berharap manfaat dari orang. Jadi orang yang selalu berharap kepada manusia sesungguhnya adalah orang yang sedang menyengaja untuk sakit hati dan kecewa. Saya ulangi ya, orang yang paling sedih adalah orang yang selalu berharap manfaat dari orang lain. Karena dia sedang menyengaja untuk sakit hati dan kecewa. Namun orang paling berbahagia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, setidaknya jangan bikin susah orang. Saya ulangi ya, kalau kita tidak bisa bikin diri kita bermanfaat buat orang lain, tidak bisa membuat orang tersenyum, tidak bisa membuat orang bahagia, setidaknya jangan buat orang susah. Kalau kita tidak bisa bikin orang tersenyum, jangan kita bikin orang menangis. Nah, itulah bahwa yang kedua adalah ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Bahwa orang mulia itu adalah manfaat dirinya itu bagi orang lain terlihat nyata. Terlihat nyata. Nah, itulah. Tetangga ada butuh sesuatu, kita selalu hadir. Saudara membutuhkan sesuatu, kita ada di situ. Jadi nampak manfaat dirinya itu buat orang lain. Nah, tanya kepada diri kita. Apakah keberadaan kita sudah bisa memberi manfaat, nilai buat orang-orang di sekeliling kita? Kalau bahasa saya itu gini ya. Jadi orang itu yang kehadirannya selalu ditunggu. Karena orang merasa kehilangan kalau kita tak ada. Jangan jadi orang yang kehadirannya disesali. Ya, dia datang lagi. Nah, orang tidak suka. Tapi jadilah orang, ya Allah, Bapak itu kemana ya kalau nggak datang? Kalau nggak ada beliau nggak enak. Nah, itu loh. Jadi nyata bahwa dirinya itu bermanfaat buat orang lain. Kehadirannya ditunggu. Keberadaannya dinantikan. Ketidakberadaannya dirindukan. Itulah orang yang paling keren. Orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan ayah bunda, itulah yang dilakukan para sahabat. Sahabat itu berebut selalu ada jika orang membutuhkan. Selalu ingin memberi manfaat buat orang lain. Tidak sibuk mencari manfaat.
Kalau tidak bisa memberi manfaat, jangan bikin susah orang. Yuk tanya sama diri kita. Sudahkah kita fokus beribadah? Yang kedua, sejauh manakah manfaat kita buat orang lain? Setersenyum apakah orang atas keberadaan kita? Seberapa nilai kita dirindukan oleh orang? Seberapa jauh keberadaan kita dinantikan? Yuk kita koreksi diri kita. Nah, semua itu didapat dengan apa ya Bunda? Keberadaan kita dirindukan, manfaat kita dinantikan, yaitu dengan akhlak mulia kita. Karenanya ulama berkata, Rasulullah SAW bersabda nih, hadis nih, kamu tidak akan bisa memuaskan seluruh manusia dengan hartamu. Tetapi engkau bisa memuaskan seluruh manusia dengan akhlakmu. Saya ulangi ya. Lan tasa'uhum nas bi amwalikum. Walakin tasa'uhum bi akhlakikum. Kamu tidak akan dapat memuaskan seluruh manusia dengan kekayaanmu. Tapi engkau bisa memuaskan seluruh manusia dengan akhlakmu. Akhlak itulah yang mampu membuat semua orang puas dengan diri kita. Tapi dunia kita tak akan bisa memuaskan seluruh manusia karena begitu terbatasnya harta yang kita punya. Baik, ayah bunda sekalian, sekarang sudah jam 6:33, setengah 7 lewat. Tak terasa kita baru dapat dua ya. Nanti 3, 4, 5-nya insya Allah pada bulan yang akan datang. Pelan-pelan, tidak apa-apa ya bunda. Masya Allah. Belanjanya nggak tinggi-tinggi, yang harian saja lah. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan ingin memperdalam dengan Ustadz yang disampaikan beliau dua tadi. Bapak Ibu, silakan langsung. Terima kasih Pak Mazwar. Ya, silakan Ibu Yeni Harti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mazwar. Pak Ustadz, mohon penjelasannya nih soal nomor 1 yang kita fokus pada ibadah, apakah untuk kalau kita nih yang udah tua-tua kali ya, udah istilahnya udah insya Allah hari-hari yang udah tidak ada kesibukan lagi, bisa menyempatkan untuk fokus walaupun pasti kendalanya juga banyak dalam fokus itu. Nah, untuk memberitahu terutama anak-anak muda ini yang agar dia juga fokus untuk menjalankan ibadah ini karena dia kan masih sibuk di dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan istilahnya mau masa depannya dalam berumah tangga ya memang hanya untuk dunia ya, tidak untuk akhirat saja. Bagaimana untuk bagaimana untuk memberitahukan agar seimbang gitu loh Pak Ustadz. Sudah Bunda? Iya Pak Ustadz, makasih. Sama-sama Bunda. Saya ingin awali. Kata Rasulullah SAW, iltamis khamsan qabla khamsin. Motivasi anak itu yang pertama adalah gunakan waktu 5-mu sebelum hal 5 datang. Ya, Apa itu? Sababaka qabla haram. sehat. Mumpung kamu masih muda sebelum tua. Kalau sudah tua, keinginan banyak untuk beribadah. Pengen ibadah ini, pengen ibadah Ya, itu. Tapi sudah terbatas dengan tenaga, terbatas dengan kekuatan. Kamu masih muda, ada maksimalisasi beribadah. Itu satu. Yang kedua, motivasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dillu." Ada 7 kelompok manusia yang nanti itu mendapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Yang di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah.
Tahukah anak-anakku siapa yang disebut kedua? Yaitu sabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang konsisten beribadah kepada Allah. Kenapa? Kalau orang tua beribadah konsisten kepada Allah itu perkara wajar. Umur sudah senja, tapi engkau masih muda, di mana ujian masih banyak, masih labil, tapi engkau konsentrasi beribadah, maka nilai yang Allah berikan jauh lebih besar nak daripada kita yang tua-tua. Motivasi ketiga, ingat loh nak, bahwa saat kita masih muda, jangan pernah berkhayal bahwa mati kita akan tua. Belum tentu, karena mati rahasia Allah. Bagaimana kalau kita masih muda sudah mati, sementara amal soleh kita tak cukup? Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak bisa menyeimbangkan bunda. Saya paling tidak suka dengan kata, yuk seimbangkan antara ibadah dengan dunia. Tidak. Justru jadikanlah seluruh aktivitas dunia kita untuk akhirat. Jadikanlah aktivitas dunia kita untuk akhirat. Kau berangkat pagi nak bekerja, Ya, jangan kau tinggalkan nak solat-solatmu, dan jadikanlah ya, engkau bekerja untuk beribadah kepada Allah, maka semua nilainya adalah ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan seseorang yang kulitnya hitam sekali, tapi hitam bukan karena natural, tapi hitam karena kejemur. Tangannya kapalan. Saat bersalam kepada Rasulullah, ditanya, kenapa keadaanmu demikian wahai saudaraku? Dia mengatakan, aku bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ibu, istri, dan anak-anakku. Lalu Rasulullah mengangkat tangan orang itu dan Rasul bersabda, inilah tangan yang tak akan disentuh oleh api neraka. Jadi tidak bisa menyeimbangkan, tapi jadikanlah semua aktivitas dunia kita berorientasi akhirat. Bukankah kita bekerja itu atas perintah Allah dan Rasulnya? Bukankah setiap perintah Allah dan Rasulnya adalah ibadah? Quran yang mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ Kalau salat sudah dikerjakan, fantashiru fil ardi, bertebaranlah engkau di muka bumi. Wabtaghu min fadlillahi, carilah karunia Allah. Allah suruh kita untuk mencari dunia. Berarti kalau Allah memerintahkan, maka itu adalah nilai ibadah di hadapan Allah. Jadi ayah bunda, nak, ritualnya jangan dilupain ya nak, dan jadikanlah semua aktivitas duniamu berorientasi akhirat. Jadikan seluruh nilai duniamu adalah ibadah kepada Allah. Demikian ayah bunda, ya, wallahu ya, a'lam. terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Baik, Pak Maswar. baik, makasih Bu. Silakan Pak Abdul Syukur. Eh, sudah dijelaskan Pak Ustadz Pak Mahwar tadi mengenai apa kita fokus ke akhirat itu artinya bukan bukan orang yang setiap harinya itu dia berada di masjid terus di majelis masjid taklim, tetapi orang yang bekerja, yang belajar dan semuanya itu karena Allah itu sudah menjadi ibadah. Jadi sudah dijelaskan tadi sama Pak Ustadz. Baik, baik. Ya, terima kasih. Jadi fokus maksud Ustaz mungkin fokus ke apa ke beribadah itu adalah fokus untuk akhirat kita gitu ya. Semua kegiatan kita jadi bernilai ibadah begitu ya Ustaz. Baik, ada kisah di zaman sahabat Umar, anak muda yang menghabiskan waktunya di dalam masjid. Ketika ditanya oleh sahabat Umar, apa yang kau lakukan? Ku habiskan waktuku beribadah, salat, berzikir, baca Quran di masjid. Sahabat Umar mengatakan, keluarlah engkau. Karena rizki Allah tak datang ke dalam masjid. Jemputlah kau cari. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Yang membuat kita selamat adalah kita. Karena itu lakukan ibadah, memohon ridho Allah. Dan jadikan seluruh aktivitas kita berorientasi akhirat.
kajian orientasinya akhirat, mencari harta orientasinya akhirat, bersilaturahim orientasinya akhirat, semua berorientasi akhirat. Kebahagiaanlah buat kita nanti. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin memperdalam dengan Ustadz apa yang disampaikan pagi hari ini. Pak Faizin, silakan Pak Faizin. Kelihatannya biasanya mensamerikan. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Ustadz, jadi manusia adalah makhluk yang paling oke ciptakan Allah dibanding makhluk-makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan. Tetapi manusia diciptakan sudah terakhir-terakhir di penghujung mungkin masa kehidupan alam yang Allah ciptakan ini. Artinya sebelumnya nggak ada manusia nggak ada makhluk yang oke. Dah mungkin berjuta-juta tahun alam ini Allah ciptakan, nggak ada makhluk yang oke seperti manusia. Sudahlah di penghujung nih, udah sedikit lagi udah mau kiamat lah nih, habislah alam ini, alam dunia ini. Dan diciptakannya pun manusia cuma di bahagian kecil dari alam yang Allah ciptakan itu. Hanya di bumi. Di bumi pun Allah juga ukurannya mungkin dibanding dengan alam ini mungkin sebutir pasir di padang pasir itu. Kecil sekali. Jadi apalah hikmah yang bisa kita pahami dengan seperti ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, saya tak sampai ilmunya pada konteks itu. Tidak sampai ya. Tapi luar biasanya manusia yang diciptakan di penghujung alam dan yang sangat kecil ternyata bisa menikmati keindahan tiada tara yang menjagati seluruhnya, yaitu surganya Allah. Kalau saya ditanya hikmahnya apa, ana belum belajar ya. Karena agama tak bisa saya tebak. Ya, Iya, saya belum sampai itu dan saya pun tak baca itu. Belum sampai. Nanti dibaca ulang lagi nanti sama saya. Saya tak tahu kitab apa yang saya mau baca ini. Nanti ya, saya coba merenung-merenung, saya cari-cari kitabnya. Betul, betul. Apa itu ilmunya? Itu tersirat semua itu. Iya, Ya, iya. Baik, Allah ya, makasih Ustaz. baik. Makasih Ustaz. Ada pertanyaan di chat Ustadz dari Bu Tami. Izin bertanya Ustadz, apa hakikat Allah ciptakan manusia untuk saling mengenal gitu Ustadz? Hakikatnya. Kenapa manusia diciptakan untuk saling mengenal? Kalau tidak saling mengenal, tak ada interaksi. Kalau tak ada interaksi, manusia hidup sendiri. Kalau manusia hidup sendiri, maka kegelisahan yang tiada henti. Saya ingin sampaikan begini, Bunda. Tadi ayat itu sebenarnya Allah menciptakan manusia itu ada laki, ada perempuan. Dengan suku yang berbeda dan bangsa yang berbeda-beda. Lalu untuk saling kenal, mengenal bahwa wanita punya karakter berbeda, perempuan punya karakter berbeda, suku lain dengan suku yang lain punya kebiasaan berbeda, antar bangsa dengan bangsa yang lain punya kebiasaan budaya, uruf yang berbeda. Nah, kita harus saling kenal mengenal. Jangan memaksakan diri. Saya pergi ke Saudi, lalu saya memaksakan diri budaya Indonesia di sana. Ya, tidak bisa. Ya, nah itu yang dimaksud saling kenal mengenal. Jadi artinya di saat engkau berada di tempat orang lain, maka kau kenalilah budaya itu dan jangan kau paksakan keadaanmu itu, ya budayamu di budaya orang lain. Kau kenali budaya orang lain. Contoh ya, nih, saya pergi ke Saudi. Di Saudi orang salaman, kalau di Indonesia orang salaman cium tangan. Betul enggak ya? Mana ada di Saudi cium tangan sama guru? Ya, yang kita cium bumbunannya ya.
Demikian. Kita jalan nunduk-nunduk begini di Indonesia. Di Saudi begitu diomelin orang. Karena kita dianggap menghamba. Nah, itu yang disebut saling mengenal. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pergi ke rumah ayah, ke tempat ayah, ke Padang sana. Saya nggak boleh bawa budaya Madura. Karena berbeda budayanya. Nah, itu saling mengenal. Yang disebut kearifan lokal. Sehingga orang itu ya ketika berada di satu tempat, dia tidak memaksakan dirinya. Saya dulu ya, sampai usia mungkin tahun-tahun 2000-an ya. Ya, tahun 2000-an. Saya tidak pernah itu isi kajian pakai gamis. Kenapa? Karena orang pakai gamis dulu itu masih dianggap sok ke Arab-Araban gitu loh ya. Maka saya kajian tuh pakai batik, pakai koko, pakai sarung. Ya, khutbah Jumat begitu. Nah, sejak ke sini nih, orang pakai gamis sudah biasa. Maka saya pakai gamis terus. Gitu loh. Kalau dulu saya paksakan pakai gamis, nanti jadi dapat cemoohan. Gitu loh. Kayak orang Arab aja gitu. Nah, itu yang dimaksud saling mengenal. Jadi enak kalau orang saling mengenal. Makanya gini, pergaulan itu akan terus terjaga jika manusia punya empat hal. Satu, ta'aruf. Hendaknya saling mengenal satu sama lain. Karakter Ayah Mazwar dengan karakter Ayah Abdus Syukur pasti berbeda. Karakter saya pasti berbeda. Jadi ketika kita bergaul, ayo kenali karakter masing-masing, kelebihan dan kekurangannya. Jangan hanya mau menerima kelebihannya dengan tidak mau menerima kekurangannya. Itu saling mengenal namanya. Yang kedua yaitu tafahum. Hendaknya saling memahami satu sama lain. Jangan hanya minta dipahami, maka pergaulan kita terbatas. Ya. Lalu setelah itu apa? Tasamuh. Apa tasamu? Saling bertenggang rasa, saling mau berkorban. Apa sih sulitnya berkorban sedikit untuk bahagia teman saya? Jangan saling mengorbankan. Yang keempat apa? Ta'awun. Allah ciptakan kita ada kekurangan, ada kelebihan. Kita punya kekurangan ditambah oleh kelebihan teman. Kita punya kelebihan untuk menyulam kekurangan teman, bukan untuk saling mencari kekurangan. Kalau empat hal ini dijaga dalam interaksi sosial tuh keren. Ayo saling mengenal karakter masing-masing. Ayo saling memahami satu sama lain. Ayo saling mau berkorban. Ya, ayo saling mau membantu satu sama lain. Wih, keren itu. Tapi kan ini nggak ada sekarang. Maunya, lu mesti kenal gue dong. Lah, lu mesti paham gue dong. Bagaimana? Itu dia cenderungnya egois. Nah, itu yang disebut untuk saling memaham dan mengenali ayah bunda ya. Baik, karena orang itu diciptakan dengan karakteristik berbeda, dengan budaya berbeda, dengan suku berbeda, dengan bangsa berbeda, kebiasaan berbeda, maka untuk saling mengenal satu sama lain. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Itu tadi Ah, Ustadz bilang ada 5 karakteristik manusia iya. itu dalam kitab apa namanya, Ustadz? Tambihul Ghafilin. Tapi saya tidak syaratkan ayah membaca. Ambigul Karena Ghafilin. ya, tapi banyak hal-hal yang keliru. Jadi saya hanya mengambil bagian-bagian yang tak keliru. Ya, baik, Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada? Kalau tidak ada lagi, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan kita tutup, Ustadz. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup kajian ini, tolong direnungkan. Bukan Allah yang menolak kita, ya. Penting banget, bukan Allah yang menolak kita, tapi kita yang terlalu sibuk menghukum diri kita. Allah selalu membuka tangannya untuk menerima kita, sekotor apapun diri kita. Karena demi Allah, ampunannya tidak pernah terbatas. Karena itu, jangan ada putus asa. Allah Maha Cinta, Allah Maha Sayang. Boleh jadi salah kita banyak, tapi cinta dan ampunan Allah jauh lebih besar dari segalanya. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup
kajian kita pagi hari ini nggak sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh.